untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom saudaraku, selamat hari Kamis untuk kita semua, selamat pagi. Kita akan masuk dalam doa. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Sungguh nyata sangat keajaiban yang kami rasakan dalam hidup kami, ya Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Karena kami merasakan pagi hari yang indah oleh karena pertolongan-Mu. Terpujilah nama-Mu, kami syukuri apa yang Tuhan sediakan bagi kami. Ya Bapa, kami bersyukur juga atas kesehatan yang Tuhan sediakan bagi kami. Dan kami akan menjalani hari kami satu hari ini. Bila kiranya Tuhan menopang hidup kami, menjaga kami, melindungi kami. Dan terutama firman penuntun kehidupan kami, Engkau nyatakan bagi kami dan akan kami dengarkan saat ini. Berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dengan tema pagi hari ini adalah hidup sebagai orang-orang sopan. Hidup sebagai orang-orang sopan. Dari 1 Tesalonika 4 ayat 11 sampai 12. Hidup sebagai orang-orang sopan, demikian firman Tuhan. Anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tanganmu, seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada siapapun. Bapak Ibu Saudara, ada yang disebut yang namanya kearifan lokal.
Kearifan lokal ini artinya adat istiadat budaya tradisi yang ada berlangsung turun-temurun di suatu daerah tertentu atau di semua daerah pasti punya kearifan lokal dan itu berbeda-beda. Ya, bagaimana cara menghormati orang tua, bagaimana cara menghormati sesama, dan itu diatur dalam tradisi adat istiadat yang disebut dengan kearifan lokal. Jadi ketika kita pergi ke suatu daerah, kita harus menghargai konteks yang terjadi di sana. Bahasanya, demikianlah kita bisa masuk ke suatu daerah itu karena kita berperilaku sopan sesuai dengan kearifan lokal, sesuai apa yang menjadi tradisi di daerah tersebut. Kalau tidak, kita akan berbenturan satu dengan yang lain. Betapa pentingnya kesopanan ini untuk mentata kelola kehidupan kita, baik di suatu daerah dan juga sangat berpengaruh di dalam kehidupan, dalam semua gambaran-gambaran usia. Semua berlaku. Saudara-saudara, belakangan ini, era zaman sekarang ini kita lihat betapa kesopanan itu sudah mulai tergerus dari kehidupan manusia, kehidupan anak-anak. Apakah memang kearifan lokal tadi tidak lagi mampu membentuk kehidupan manusia sekarang untuk hidup dalam kesopanan? Atau mungkin sudah tradisi itu sudah diterobos satu dengan yang lain, sehingga hidup secara bebas tanpa ada etika di dalamnya. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa dari sepanjang isi Alkitab kita, perjanjian lama, perjanjian baru, semua unsur kitabnya itu selalu mengandung dan mengajarkan kesopanan. Bagaimana berperilaku sopan, ya? Karena ini adalah bagian dari kehidupan ketaatan kepada firman Tuhan. Hormatilah orang tuamu, hormati anak-anakmu, hormati sesamamu, ya. Kasihi sesamamu, kasihilah musuhmu. Ini ada unsur kesopanan di dalamnya. Dalam sikap juga, ya. Itu akan terlihat bahwa orang itu benar-benar memang mendapatkan pengajaran yang kuat dari orang tuanya. Kalau ada anak yang tidak sopan, berarti orang tua tidak mampu memberikan sikap hidup yang dapat ditunjukkan kepada anak-anaknya, yaitu kesopanan. Dan kalau itu terjadi tidak sopan bagi anak-anaknya, orang tua tidak mampu menasihati dan mengajarkannya. Dan yang terjadi pembiaran. Toh ini era kebebasan, begitu. Dan akhirnya banyak orang sekarang yang hidup tanpa kesopanan. Nah, saudara-saudara, betapa perlunya kita hidup dalam kesopanan. Hidup kesopanan itu bagaimana sikap kita, bahasa tubuh kita, ucapan kita, ya, yang sopan, itu telah menunjukkan bahwa kita hidup di dalam Tuhan, bahwa kita sedang menjalankan firman Tuhan. Jadi kesopanan ini juga sangat menentukan karakter kehidupan kita di mata orang dan integritas kita. Bukan saja kita terlihat sopan, tapi tak terlihat pun kita tak memiliki hidup sopan. Ketika ini terjadi, maka orang akan mempercayai banyak hal kepada kita dan menjadikan kita menjadi teman yang baik. Tapi tanpa dibarengi dengan kesopanan, mungkin orang akan menjauh dari kita. Atau barangkali akan meragukan pengajaran atau norma kekristenan yang ada dalam diri kita. Tidak sesuai ajaran yang kita terima dari Kristus dengan perilaku kita yang tidak sopan. Mereka akan meragukan Kristus, meragukan Tuhan kita, karena tidak terlihat dari sikap hidup kita.
Maka kesopanan itu adalah wujud nyata dari kehadiran Kristus dalam pola kehidupan kita. Nah, untuk itu, saudara-saudara, marilah hidup sebagai orang-orang yang sopan, saling mengasihi, saling melayani satu dengan yang lain, tidak menganggap diri lebih tinggi dari orang lain, ya. Tetapi kita sama di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita puji Tuhan. Bahasa kasih. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu buat firman yang telah Engkau berikan bagi kami. Seringkali kami hidup tidak sopan di hadapan-Mu, di hadapan sesama kami. Ketidaksopanan adalah bagian dari ketidakpedulian dengan kehadiran orang lain di sekitar kami. Kami mau hidup bebas. Ya Bapa di surga, sesungguhnya kami telah diikat oleh tradisi-tradisi kearifan lokal yang turun-temurun, yang mengajari kami untuk hidup sopan, dan disempurnakan oleh firman-Mu supaya kami hidup sopan. Karena bagian dari kesopanan ini adalah bagian ketaatan kepada firman. Kesopanan adalah cerminan dari kehidupan Kristus yang hidup di dalam diri kami. Ya Bapa, ajari kami untuk hidup sopan, mengasihi orang lain. Ya Bapa di surga, kami berdoa bagi kehidupan kami satu hari ini. Tetaplah berkarya dalam kehidupan kami ya Bapa di surga. Campur tangan dalam perjalanan hidup kami satu hari ini. Roh Allah terus bekerja dalam diri kami untuk melakukan tugas tanggung jawab kami penuh tanggung jawab. Melakukannya dengan memuliakan nama Tuhan. Penyertaan Tuhan ada bagi kami dan seluruh umat-Mu. Ya Bapa di surga, pada pagi hari ini juga kami berdoa bagi kehidupan anak-anak Tuhan saat ini yang sedang bergumul dalam penyakit. Tuhanlah yang turut campur tangan untuk menyembuhkan mereka. Bagi umat-Mu yang bergumul dalam ekonomi, Tuhan campur tangan
untuk meningkatkan ekonomi mereka melalui usaha pekerjaan mereka. Yang bergumul di dalam kehidupan rumah tangga, Engkau pulihkan keadaan rumah tangga mereka. Suami istri yang sedang ada permasalahan, pulihkan kembali. Orang tua dengan anak-anak yang menghadapi persoalan, ada jarak di antara mereka. Oleh karena miskomunikasi, Tuhan pulihkan kembali. Ya Bapa di surga, mampukan kami untuk meningkatkan kualitas iman percaya kami, meningkatkan kualitas pengharapan dan kasih kami. Dan sungguh-sungguh kami hidup di dalam kasih, sungguh-sungguh kami hidup di dalam iman dan pengharapan, untuk menunjukkan bahwa kami punya Tuhan yang hebat, bahwa kami punya Tuhan yang hidup, yang menciptakan langit dan bumi. Kepada siapakah kami harus takut dan khawatir? Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk kehidupan bangsa-bangsa di tengah dunia ini yang sedang bertikai. Kami doakan untuk Nepal, bangsa Nepal saat ini yang dilanda kerusuhan. Tuhan pulihkanlah keadaan mereka, banyak korban yang berjatuhan. Kami doakan bagi hubungan bangsa-bangsa juga supaya terjadi kedamaian. Para pemimpin bangsa-bangsa di dunia ini memprioritaskan keselamatan manusia, memprioritaskan kedamaian satu dengan yang lain. Bahwa sesungguhnya kami adalah makhluk ciptaan Tuhan. Ya Bapa di surga, berikan damai kepada bumi ini. Terpujilah namamu, berkatilah kehidupan kami satu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.